Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Tatik Suryani selaku penguji seminar proposal tesis mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memprogramkan mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Saya Markus Lembere dengan NIM 202201061021. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan seminar proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap niat nasabah dalam memilih kredit ditinjau dari perspektif demografi pada Bangku Nasional de Comercio Timor Leste. Agenda yang akan dipresentasikan pada kesempatan ini meliputi bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 penelitian terdahulu, 2.2 landasan teori, 2.3 hubungan antar variabel, 2.4 kerangka pemikiran teoritis, 2.5 hipotesis penelitian. Bab 3 metode penelitian, 3.1 rancangan penelitian, 3.2 ruang lingkup penelitian, 3.3 identifikasi variabel, 3.4 definisi operasional variabel, 3.5 populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, 3.6 instrumen penelitian, 3.7 uji validitas dan uji reliabilitas, 3.8 data dan metode pengumpulan data, 3.9 teknik analisis data. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Perubahan kebutuhan dan keinginan manusia di era modern berdampak pada sikap nasabah dalam memilih produk sesuai dengan niat nasabah itu sendiri. Sikap nasabah dalam memilih suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, yakni faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial nasabah. Pemasar industri perbankan dituntut mampu memahami faktor demografi ini, akan berguna dalam melakukan segmentasi dan menyusun strategi pemasaran perbankan. Faktor demografi seperti usia berpengaruh pada selektivitas nasabah sesuai dengan niat dalam memilih kredit. Semakin tua usia nasabah, semakin selektif dalam memilih kredit sesuai dengan niat nasabah. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat perbedaan sikap terhadap kredit antar kelompok nasabah BNCTL berdasarkan faktor demografi? Kedua, apakah terdapat perbedaan norma subjektif terhadap kredit antar kelompok nasabah BNCTL berdasarkan faktor demografi? Ketiga, apakah sikap dan norma subjektif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat nasabah dalam memilih kredit di BNCTL? Terakhir, apakah sikap dan norma subjektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat nasabah dalam memilih kredit di BNCTL? Tujuan penelitian meliputi pertama, untuk menganalisis perbedaan sikap nasabah Bank BNCTL terhadap kredit antar kelompok nasabah berdasarkan faktor demografi. Kedua, untuk menganalisis perbedaan norma subjektif terhadap kredit antar kelompok nasabah Bank BNCTL berdasarkan faktor demografi. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh sikap dan norma subjektif secara bersama-sama terhadap niat nasabah untuk memilih kredit di BNCTL. Terakhir, untuk menganalisis pengaruh sikap dan norma subjektif secara parsial terhadap niat nasabah untuk memilih kredit di Bank BNCTL. Manfaat penelitian bagi BNCTL di Timor Leste, bagi peneliti itu sendiri, bagi Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Sistematika penelitian. Bab 1 pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah dijelaskan mengenai kondisi dan hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka diuraikan tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan maksud untuk dijadikan sebagai dasar penelitian. Landasan teori digunakan untuk memperkuat variabel-variabel yang diteliti, hubungan antar variabel untuk mengetahui kecocokan antar variabel yang diteliti,
kerangka pemikiran teori yang menggambarkan kerangka konseptual penelitian serta hipotesis. Bab 3, metode penelitian. Menguraikan tentang rancangan penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengkurang variabel, populasi jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, serta teknik analisis data. Bab penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan maksud untuk dijadikan sebagai dasar atau landasan penelitian yang mengambil topik tentang sikap, norma subjektif, dan niat nasabah dalam memilih kredit. Dalam penelitian ini saya mengambil 8 orang peneliti terdahulu sebagai dasar yang digunakan dalam penelitian tersebut, seperti yang saya lampirkan pada tabel-tabel berikut. Landasan teori meliputi sikap. Sikap nasabah merupakan hasil dari pengalaman nasabah masa lalunya, dan sikap sering terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dan objek. Sikap dapat dibentuk bahkan tanpa adanya pengalaman aktual dan situasi objek. Norma subjektif. Norma subjektif merupakan persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif bersifat moral dan tidak dapat memberikan patokan atau ukuran yang memadai. Niat nasabah dalam memilih kredit merupakan indikasi dari seberapa kuat keinginan nasabah atau individu untuk mewujudkan suatu perilaku untuk memilih. Dan kata lain, semakin kuat keinginan nasabah atau individu tersebut, semakin besar kemungkinan suatu perilaku untuk memilih dapat diwujudkan. Demografi sebagai segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya, yang mana karakteristik demografi meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, status, dan pekerjaan. Hubungan antar variabel. Hubungan demografi dan perilaku nasabah. Dalam penelitian yang dilakukan Yulianti dan Anjola 2009 menyampaikan bahwa usia memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku nasabah. Namun terdapat perbedaan di mana lebih cenderung menemukan sikap dan melakukan keluhan antara usia 20 sampai dengan 40 tahun. Hubungan yang signifikan ditemukan oleh Yoga dan Warnika 2011 bahwa pendidikan yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap perilaku nasabah. Dalam penelitiannya, Yulanti dan Anzola 2009 mengemukakan bahwa pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku. Penelitian yang dilakukan Yulanti dan Anzola 2009 juga mengemukakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dari sisi perilaku keluhan konsumennya. Hubungan sikap nasabah terhadap niat untuk memilih kredit. Pradiana dan Sukawati 2016 menemukan bahwa niat beli dipengaruhi sikap konsumen secara positif dan signifikan dalam membeli sepeda motor Honda Vario T0125 CBS di PT Astra Honda Motor Denpasar. Hubungan norma subjektif terhadap niat untuk memilih kredit. Masmud 2012 dalam penelitian menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat nasabah bank untuk menggunakan mesin ATM di Bank BCA. Istiani 2010 juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa niat beli dipengaruhi oleh norma subjektif secara positif dan signifikan. Rangka pemikiran teori. Dalam slide ini perlu dijelaskan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat untuk memilih kredit. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk memilih kredit. Sikap dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan niat dan norma subjektif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk memilih kredit. Sedangkan demografi ditinjau dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial sebagai variabel kategori untuk mempengaruhi sikap dan norma subjektif.
Hipotesis penelitian. Pertama, terdapat perbedaan sikap nasabah BNCTL terhadap kredit antar kelompok nasabah berdasarkan faktor demografi. Kedua, terdapat perbedaan norma subjektif nasabah BNCTL terhadap kredit antar kelompok nasabah berdasarkan faktor demografi. Ketiga, sikap dan norma subjektif nasabah terhadap kredit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat untuk memilih kredit di BNCTL. Terakhir, sikap dan norma subjektif nasabah terhadap kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat untuk memilih kredit di BNCTL. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan waktu pengambilan data, penelitian ini merupakan cross-seksional karena data diambil pada suatu saat tertentu di mana pelaksanaan penelitian dilakukan untuk mengamati variasi antar sampel. Sedangkan jika ditinjau dari jenis data yang diambil, penelitian ini merupakan primary research, yaitu penelitian dan menggunakan data primer atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data yang dibutuhkan, yakni dari para nasabah bank didilai yang terpilih sebagai responden penelitian. Dari perspektif metode pengumpulan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dan mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berikutnya, ruang lingkup penelitian. Untuk mengatur ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terarah dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian, serta dengan adanya keterbatasan waktu pengerjaan, maka perlu adanya batasan penelitian. Batasan penelitian ini meliputi: pertama, penelitian yang akan dilakukan hanya terbatas pada perilaku nasabah dalam pengambilan kredit keputusan ditinjau dari perspektif demografi, sikap dan norma subjektif nasabah. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada nasabah kredit dan lokasi di BNCTL Timor Leste. Identifikasi masalah, identifikasi variabel. Yang pertama adalah variabel eksogen, meliputi sikap nasabah dan norma subjektif dan perspektif demografis sebagai variabel kategori. Yang kedua adalah variabel endogen, yakni niat nasabah dalam memilih kredit. Definisi operasional variabel. Faktor demografis sebagai karakteristik yang menggambarkan responden berdasarkan umur. Skalanya adalah skala rasio, jenis kelamin berskala nominal, tingkat pendidikan berskala nominal, pekerjaan berskala nominal, dan status berskala nominal. Sikap pendapat responden menyangkut ungkapan perasaan nasabah, yaitu baik atau tidak baik, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif dalam memilih kredit yang ditawarkan oleh industri perbankan. Dan indikatornya meliputi pengetahuan dan perasaan. Skalanya adalah skala ordinal yang dilikatkan. Yang berikutnya adalah norma subjektif terhadap kredit adalah pendapat responden mengenai rasa percaya nasabah atas keamanan kredit dan kepercayaan akan manfaat kredit dari perspektif norma sosial. Dan indikatornya meliputi keyakinan dan kepercayaan. Skalanya adalah skala ordinal atau skala Likert. Berikutnya adalah niat memilih, adalah pendapat responden mengenai sikap seseorang dalam memutuskan keinginan untuk mendapatkan satu produk atau jasa yang nantinya dapat memuaskan seseorang. Dan indikatornya meliputi kecenderungan mencari informasi, kecenderungan membicarakan, kecenderungan mencoba, kecenderungan ingin memiliki, jarak antar rumah ke bank. Skalanya adalah ordinal atau skala Likert. Berikutnya, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan kelompok elemen di mana data yang diperlukan akan dikumpulkan, lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian, di mana orang tertarik untuk mempelajarinya.
Dari pernyataan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah semua nasabah kredit yang ada pada Bank Nasional Komersial Timor Leste sebanyak 132 orang nasabah kredit. Adalah bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti. Yang mana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 99 orang nasabah kredit dengan prosedur perhitungannya seperti yang nampak pada slide tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, yakni purposive sampling dan accidental sampling. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Susunan kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian. Pada tiap bagian diberikan instruksi untuk memandu responden dalam mengisi item-item pada kuesioner. Bagian pertama adalah identitas dan bagian kedua adalah variabel penelitian. Adapun kisi-kisi kuesioner disajikan dalam tabel berikut. Uji validitas dan uji validilitas. Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Prosedur pengujian validitas adalah convergent validity atau yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan konstruk skor yang kemudian menghasilkan nilai loading faktor. Nilai loading faktor dikatakan tinggi jika komponen atau indikator berkorelasi lebih dari 0,70 dan konstruk yang ingin diukur, atau membandingkan nilai produk moment Pearson correlation lebih besar dari 0,30. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur tingkat reliabilitas variabel penelitian, maka digunakan koefisien alfa atau Cronbach alpha dan composite reliability. Item pengukuran dikatakan reliable jika memiliki nilai koefisien alfa lebih besar dari 0,60. Data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data yang dibutuhkan, yakni para nasabah bank di delay yang terpilih sebagai responden penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Tipe kuesioner yang dipilih adalah kuesioner terstruktur yang dalam penyusunan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, menyusun kisi-kisi. Kedua, menyusun item-item pernyataan serta alternatif jawaban guna memudahkan responden dalam mengemukakan pendapatnya. Ketiga, menetapkan kriteria pemberian skor untuk setiap item. Dalam hal ini penyusunan kuesioner menggunakan skala Likert dan bobot nilai berkisar antara 1 sampai 5 seperti yang ada pada tabel berikut. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah SPSS dan tahapan yang perlu diikuti adalah sebagai berikut. Pertama, analisis deskriptif. Kedua, independent sample t-test. Ketiga, ANOVA. Terakhir, multiple regression analysis. Terima kasih atas presentasi saya. Jika masih ada kekurangan, maka saya mohon maaf.